Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayuning Tias dengan NIM S1S11901. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas MIT pada mata kuliah pemrograman mobile. Nah, langsung saja yang pertama di sini saya akan meran untuk melihat jalannya aplikasi yang sudah saya buat. Nah, di sini sudah tampak hasil dari run-nya. Yang pertama di sini ada tampilan selamat datang. Kemudian langsung saja kita mengklik tombol mulai. Nah, di sini setelah kita mengklik tombol mulai, muncul tampilan form untuk menambah data, di mana yang pertama kita memasukkan nik pasien terlebih dahulu. Kemudian nama pasiennya. Kemudian alamat pasien. Kemudian tanggal vaksin dari pasien, kita bisa mengklik 2 kali pada tanggal vaksin. Kemudian oke. Kemudian kita bisa memilih periode vaksin. Di sini saya memilih periode yang kedua. Setelah kita selesai mengisi form untuk menambah data, kemudian kita mengklik tombol tambah. Dan data vaksin berhasil ditambahkan. Untuk melihat data yang sudah kita tambahkan tadi, kita bisa mengklik pada tombol riwayat. Nah, di sini sudah ada 2 data riwayat kartu peserta vaksin, di mana yang pertama bernama Joko dan yang kedua bernama Diah Ayu. Kemudian untuk menghapus data, kita bisa membuka kembali pada tombol riwayat yang tadi, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita masukkan nik yang akan kita hapus. Saya akan masukkan nik Joko, yaitu 890. Kemudian menghapus riwayat. Dan data vaksin berhasil dihapus. Kemudian kita bisa refresh. Dan data riwayat atas nama Joko tadi sudah berhasil untuk dihapus. Nah, untuk fungsi tombol reset sendiri ini untuk mereset atau untuk menghapus jika kita ingin menghapus nama yang telah kita masukkan tadi, namun kita ingin membatalkan. Nah, itu tadi penjelasan dari jalannya aplikasi yang telah saya buat. Seperti yang sudah dilihat tadi, aplikasi ini memiliki 3 layout, di mana terdiri dari main activity, riwayat activity, dan set activity. Nah, pertama di sini saya sudah membuka codingan manifest. Di sini yang perlu diperhatikan yaitu yang berkondisi true, seperti yang sudah saya tunjuk pada layar. Nah, yang berkondisi true di sini terdapat pada main activity, di mana ketika main activity ini di mana ketika aplikasi ini dijalankan, main activity ini yang akan terlebih dahulu tampil atau yang akan muncul duluan pada layar. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam codingan layout main activity. Nah, di sini yang pertama ada relative layout.
di mana relative layout ini sebagai parents layout-nya, yang dimana fungsi relative layout ini untuk menginisiasikan objek-objek yang ada dalam relative layout dan dapat disimpan pada posisi di mana saja pada layar. Nah, selanjutnya layout width-nya di sini menggunakan match parent, layout height-nya menggunakan match parent juga, di mana layout with match parent ini jadi besar layout ini yang akan memenuhi layar. Dan layout height-nya ini merupakan tinggi yang akan memenuhi layar. Untuk tools konteksnya yaitu main activity, agar nanti di bagian main activity-nya Java dapat membaca layout mana yang akan kita gunakan. Dalam hal ini konteks yang kita gunakan adalah main activity tadi yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya linear layout, di mana linear layout-nya di sini kita akan menggunakan layout width, yaitu lebar dengan match parent, kemudian layout height-nya yaitu tinggi dengan match parent juga. Dan orientasinya yaitu vertikal, di mana elemen-elemen yang berada di dalam linear layout ini akan tersusun secara vertikal atau dari atas ke bawah. Lalu ada image view, di mana layout width-nya yaitu match parent, layout height-nya yaitu wrap content, di mana tingginya akan mengikuti konten tersebut. Selanjutnya kita menggunakan adjust view bounds-nya true, yang fungsinya agar ukuran gambarnya mengikuti ukuran max width dan max height yang kita sudah tentukan. Dan add drawable ini saya gunakan untuk menyimpan gambar. Nah, selanjutnya kita ke text view, di mana di sini terdapat layout width-nya kita masih menggunakan match parent, layout height-nya juga wrap content, kemudian layout margin top-nya, di mana ini merupakan jarak atau batas antara tulisan selamat datang dengan gambar yang ada di atasnya. Dan kita di sini saya menggunakan 24 dp. Kemudian teksnya yaitu selamat datang. Kemudian teks alignment-nya yaitu center, dan besar teksnya atau size teksnya yaitu 32 dp, dan untuk style teksnya yaitu bold. Selanjutnya untuk tulisan data kartu vaksin untuk Indonesia Sehat, di sini menggunakan layout width match parent, layout height wrap content, kemudian teks alignment-nya center, kemudian ukuran atau text size-nya 18 dp, dan untuk style-nya yaitu italic. Selanjutnya untuk button mulai, untuk ID-nya menggunakan add plus ID slice button underscore mulai. Untuk layout width-nya yaitu 150 dp, layout height-nya 60 dp, layout graffiti-nya yaitu center, layout margin top-nya yaitu 50 dp, dan background theme-nya add color slice info. Dan untuk teksnya yang ditulis yaitu mulai. Nah, selanjutnya kita langsung ke riwayat activity. Di sini terdapat juga relative layout-nya, di mana layout width dan height-nya di sini sama-sama menggunakan match parent, dan tools konteksnya yaitu riwayat activity. Selanjutnya untuk swipe refresh layout widget atau swipe refresh layout-nya, yang gunanya untuk merefresh. Di sini menggunakan ID add plus ID slash swipe refresh. Kemudian untuk layout width-nya dan layout height-nya menggunakan match parent. Nah, untuk scroll view-nya ini gunanya untuk men-scroll. Layout width dan height-nya juga sama-sama menggunakan match parent. Kemudian linear layout-nya ini layout width-nya menggunakan match parent, dan layout height-nya menggunakan wrap content, dan orientasinya vertikal atau dari atas ke bawah.
Kemudian ada linear layout-nya lagi, di mana layout width-nya menggunakan match parent, layout height-nya menggunakan wrap content, dan orientasinya masih sama menggunakan vertikal. Kemudian untuk image view-nya, di sini layout width-nya menggunakan match parent dan layout height-nya menggunakan wrap content. Nah, di sini juga kita masih menggunakan add drawable untuk menyimpan foto atau menyimpan gambar. Dan kita menggunakan adjust view bounds-nya true. Nah, untuk text view-nya, untuk tulisan data riwayat kartu peserta vaksin, layout width-nya menggunakan match parent dan layout height-nya menggunakan wrap content, di mana text alignment-nya menggunakan center dan ukuran size-nya yaitu 24 dp. Dan untuk layout margin top-nya yaitu jarak antara tulisan dengan gambar yang ada di atasnya yaitu menggunakan jarak 24 dp dan style-nya yaitu bold. Di sini kemudian kembali ada linear layout dengan menggunakan layout width yaitu match parent, layout height-nya wrap content, dan orientasinya vertikal dengan layout margin top-nya yaitu 25 dp dan padding left-nya 40 dp. Selanjutnya untuk text view yang tulisan nick di sini menggunakan ID add plus ID slice list item, layout width-nya menggunakan match parent, layout height-nya menggunakan wrap content, dan text size-nya yaitu 20 dp dengan text style-nya yaitu bold. Untuk linear layout-nya, layout width-nya menggunakan match parent, dan layout height-nya menggunakan wrap content. Orientasinya masih sama yaitu vertikal dan layout margin top-nya yaitu 10 dp. Selanjutnya edit text, di mana untuk tulisan masukkan nick yang akan dihapus, di sini menggunakan ID add plus ID slash from hapus dengan layout width match parent, layout height-nya wrap content, dan layout margin left-nya 30 dp dan layout margin right-nya yaitu 30 dp. Nah, untuk button ini yang tertulis hapus riwayat, di sini ID-nya menggunakan add plus ID slash button underscore hapus dengan layout width-nya wrap content dan layout height-nya menggunakan wrap content juga. Layout graffiti-nya menggunakan center, layout margin top-nya menggunakan 10 dp, dan untuk background theme-nya menggunakan add color slash danger. Selanjutnya kita masuk ke layout yang terakhir yaitu set activity. Di sini terdapat relative layout, di mana layout width dan height-nya sama-sama menggunakan match parent dengan tools konteksnya yaitu set activity. Nah, untuk scroll view-nya, layout width-nya menggunakan match parent dan layout height-nya juga menggunakan match parent. Untuk linear layout-nya, layout width dan height-nya sama-sama menggunakan match parent dengan orientasi vertikal. Kemudian linear layout selanjutnya, layout width-nya menggunakan match parent, layout height-nya menggunakan wrap content, orientasinya vertikal dengan layout margin bottom-nya yaitu 20 dp. Nah, untuk gambar, layout width-nya menggunakan match parent, layout height-nya menggunakan content dengan menggunakan add drawable slash vaksin untuk menyimpan gambar dan adjust view bounds-nya yaitu true. Kemudian pada bagian text view-nya untuk tulisan from tambah data, di sini layout width-nya menggunakan match parent, layout height-nya menggunakan wrap content, text alignment-nya menggunakan center dengan ukuran 28 dp dengan
Layout margin topnya juga 24 dp, dan untuk style text stylenya yaitu bold. Untuk linear layout, layout with match parent, layout height-nya menggunakan wrap content dan orientasinya vertikal. Untuk bagian edit text yang tertulis masukan nick pasien, di sini ID-nya menggunakan add plus ID slash nick, di mana layout width-nya menggunakan match parent, layout height-nya menggunakan wrap content, kemudian layout margin left-nya menggunakan ukuran 30 dp, dan layout margin right-nya juga sama menggunakan 30 dp dengan input type-nya number atau angka. Kemudian edit text selanjutnya yaitu yang tertulis pada gambar yang saya tunjuk pada layar, yaitu nama pasien, menggunakan ID add plus ID slash nama dengan layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content dengan layout margin left-nya 30 dp, dan layout margin right-nya sama dengan margin left-nya yaitu 30 dp dengan input type tipenya yaitu text person name, atau hanya boleh memasukkan nama tidak dengan menggunakan angka. Selanjutnya edit text pada bagian alamat pasien. Di sini ID-nya menggunakan add plus ID slash alamat, di mana layout width-nya menggunakan parent, layout height-nya menggunakan wrap content, layout margin left dan margin right-nya sama-sama menggunakan ukuran 30 dp, dan input type-nya sama yaitu text person name. Selanjutnya untuk bagian edit text yang tertulis tanggal vaksin, di sini menggunakan ID add plus ID slash tanggal, kemudian layout width-nya match parent, kemudian layout height-nya menggunakan wrap content, dengan margin left dan right-nya yaitu sama-sama menggunakan ukuran 30 dp, dengan input type-nya yaitu date atau tanggal. Kemudian text view untuk periode vaksin di sini menggunakan layout width match parent, layout height yaitu wrap content, layout margin left dan margin right-nya sama-sama menggunakan ukuran 30 dp. Untuk padding left-nya yaitu 2 dp, dan padding top-nya yaitu 8 dp. Dan untuk besar tulisan periode vaksin ini atau text size-nya 18 dp. Nah, selanjutnya pada bagian radio group atau pada bagian opsi di mana memungkinkan pengguna untuk memilih pilihan lebih dari satu. Di sini untuk radio button yang pertama menggunakan ID add plus ID slash RG vaksin, di mana layout width-nya menggunakan wrap content dan juga layout height-nya menggunakan wrap content dengan layout margin left-nya 120 dp dengan orientasinya horizontal atau tersusun dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya untuk radio button yang pertama, di sini menggunakan ID add plus ID slash RB pertama dengan layout width dan layout height-nya menggunakan wrap content dengan ukuran size-nya 18 dp. Kemudian untuk radio button yang kedua ini menggunakan ID add plus ID slash RB kedua dengan layout width dan layout height-nya yaitu wrap content dengan layout margin left-nya 10 dp. Dan ukuran teksnya sama 18 dp. Nah, untuk radio button yang ketiga atau yang terakhir, di sini menggunakan ID add plus ID slash RB ketiga dengan layout width dan layout height-nya sama seperti radio button yang pertama dan kedua, yaitu wrap content, layout margin left-nya yaitu 10 dp, dan ukuran size-nya sama juga yaitu 18 dp. Nah, lanjut ke linear layout. Nah, yang di sini
layout width-nya menggunakan match parent, layout height-nya menggunakan wrap content, layout margin top-nya yaitu ukuran 18 dp, dan layout margin bottom-nya yaitu 50 dp, gravity-nya menggunakan center, dan orientasinya horizontal. Nah, untuk button yang pertama yang tertulis tambah, di sini menggunakan ID add plus ID slash button underscore tambah, kemudian layout width-nya menggunakan wrap content, layout height-nya menggunakan wrap content juga, kemudian layout margin right-nya 20 dp. Nah, dengan background theme-nya menggunakan info yang disimpan pada add color. Mungkin saya akan tunjukkan di folder color ini, seperti yang saya tunjukkan pada layar. Lalu kita kembali. Nah, selanjutnya untuk button yang kedua yang tertulis reset, di sini menggunakan ID add plus ID slash button reset dengan menggunakan layout width dan layout height-nya sama-sama wrap content. Selanjutnya layout gravity-nya menggunakan center, dan layout margin right-nya yaitu 20 dp, di mana background theme-nya menggunakan danger yang tersimpan pada folder add color. Selanjutnya untuk button yang ketiga atau yang terakhir yaitu button riwayat, di mana di sini menggunakan ID add plus ID slash button underscore lihat dengan layout width-nya wrap content, layout height-nya juga wrap content, dan background theme-nya menggunakan warning yang disimpan pada folder add color. Nah, itu tadi penjelasan untuk bagian layout-nya. Nah, baik, pertama-tama di sini kita membuat kelas bernama database, yang dimana database ini akan extends SQLite Open Helper, yang merupakan package atau library dari database yang namanya SQLite. Jadi kita akan gunakan objek-objek yang ada dalam SQLite Open Helper untuk digunakan mengelola database. Nah, pertama kita buat konstruktornya database, yang dimana kita akan panggil konstruktor supernya atau dari parentsnya. Setelah itu kita buat nama database-nya, yaitu namanya kita beri vaksin.db dengan factory 0 dan version 1. Nah, public void onCreate ini berfungsi untuk membuat tabel yang ada dalam database, yaitu tabel peserta dengan beberapa field nilai yang akan kita masukkan. Nah, di sini yang pertama ada nick dengan tipe data integer. Kita berlakukan dia sebagai primary key. Artinya primary key ini unik. Jadi ketika kita ingin mengelola data, kita gunakan primary key. Terus lalu nama dengan tipe datanya yaitu teks. Kemudian ada alamat dengan tipe data teks juga. Tanggal dengan tipe data teks, dan yang terakhir ada periode dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini ada public void onUpgrade, yaitu ketika tabel yang sebelumnya kita buat sama dengan tabel yang akan kita buat. Misalnya tabel peserta sudah ada sebelumnya, namun ketika kita akan membuat tabel peserta lagi, dia akan secara otomatis menghapus tabel terakhir yang telah kita buat dengan nama yang sama. Nah, di sini kita buat fungsi dengan tipe data boolean, yaitu insert data yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam database. Di sini juga ada 5 parameter, yaitu yang pertama ada nick, kemudian ada nama, kemudian ada alamat, ada tanggal, dan yang terakhir ada periode.
Nah, lalu di sini ada sebuah objek dengan variabel db dengan fungsi untuk menuliskan data ke dalam database. Lalu di sini juga ada objek content values dengan variabel content values dengan fungsi untuk mengirimkan data dengan parameter yang kita masukkan tadi di dalam fungsi ke dalam database. Nah, di sini selanjutnya ada content values put yang artinya kita akan mengirimkan data. Lalu yang di bagian nick ini harus sama dengan nilai nick yang ada di dalam nilai onCreate tadi. Lalu nick selanjutnya sesuai dengan parameternya. Nah, selanjutnya kita buat variabel result dengan tipe data long, yang artinya kita akan menampung data yang panjang atau yang banyak. Lalu ada db insert, ini untuk memasukkan data ke dalam database dengan parameter nama tabel yang telah kita buat di onCreate. Lalu 0 kolom ini height-nya 0. Lalu content values-nya content values-nya ini data yang kita input tadi ada 5 content values. Jadi kita akan kirim 5 data tersebut, kita input ke dalam database. Kemudian kita cek result-nya. Di sini result-nya -1 atau data tersebut pernah kita inputkan dengan nick yang sama. Dan dia akan false atau gagal. Lalu jika result-nya selain dari -1, dalam hal ini misalnya 1 dan seterusnya, maka dia akan mengembalikan return true atau data berhasil diinputkan. Nah, selanjutnya kita buat fungsi tipe data boolean untuk delete data dengan parameter nick integer. Jadi fungsi ini untuk menghapus data yang akan kita hapus nanti. Selanjutnya ada objek SQLite database yang fungsinya untuk menuliskan data yang akan kita kirimkan ke database. Lalu ada tipe objek kursor dengan variabel kursor. Di sini kita akan mengecek terlebih dahulu data yang akan kita hapus, apakah data tersebut sebelumnya sudah ada di database atau tidak, atau belum ada, dengan query select bintang from seperti yang saya tunjuk pada layar, yang artinya mengambil seluruh data dalam database terus berdasarkan where atau di mana nicknya, terus new string-nya kita akan buat string baru lalu kita ambil berdasarkan parameter ini. Setelah ambil data, kita cek misalkan data lebih dari 0 atau datanya ada, kita akan delete. Kita akan mendelete data tersebut berdasarkan nick-nya. Lalu kita lakukan pengecekan lagi. Misalkan data tersebut hasilnya -1, artinya gagal atau false. Dan apabila hasilnya selain -1, maka tandanya ia berhasil atau true. Nah, untuk pengecekan di luarnya, misalkan data tidak ada dalam database, maka tidak perlu dihapus karena datanya itu tidak ada. Kemudian kita membuat fungsi getData untuk mengambil semua data yang ada pada database. Lalu kita buat SQLite database untuk mengambil data, lalu kita panggil query select bintang from tabel underscore peserta untuk mengambil seluruh data yang ada dalam database. Lalu di sini ada return cursor untuk mengembalikan data objek. Nah, mungkin itu saja tadi penjelasan dari saya tentang database. Selanjutnya kita beralih ke penjelasan main activity. Nah, di sini yang pertama-tama kita inisiasikan variabel button karena di sini ada tombol mulai.
Kemudian fungsi onThread di sini sendiri merupakan sebuah fungsi yang akan dipanggil ketika activity ini dibuat. Nah, di sini kita panggil variabel btn mulai sama dengan find new by ID, yang artinya kita akan mengambil ID button mulai yang ada di main activity tadi, yang ada di sini, seperti yang saya tunjuk pada layar. Selanjutnya kita buat fungsi mulai app, yang artinya di sini button atau btn mulai dot set on click listener, artinya apa yang ingin kita lakukan ketika tombol mulai itu ditekan. Yang ingin kita lakukan itu adalah kita akan berpindah ke halaman set activity. Nah, caranya itu kita buat sebuah objek namanya intent dengan variabel mulai intent, lalu kita buat new intent. Nah, lalu pada bagian package konteks ini, artinya halaman ini menuju ke halaman apa. Dalam hal ini, kita akan menuju ke halaman berikutnya. Nah, dalam hal ini kita menuju ke halaman set activity, lalu kita start. Jadi, ketika tombol button mulai diklik, dia akan menuju ke halaman set activity. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang main activity. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan set activity. Nah, di sini ada 5 tipe data objek yang kita inisiasikan. Yang pertama ada edit text, lalu ada radio group, ada radio button, selanjutnya ada button, dan yang terakhir ada database. Nah, yang pertama di sini kita akan memanggil database-nya terlebih dahulu. Nah, database ini berdasarkan nama database, lalu kita panggil variabel db-nya, yaitu db sama dengan new database dengan konteksnya yaitu set activity this. Artinya, kita akan menggunakan database ini di halaman set activity, lalu btn tambah ini kita ambil ID btn tambah, kemudian btn lihat riwayat kita ambil ID btn lihat, dan seterusnya. Bisa dilihat pada layar yang saya tunjukkan. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke set tanggal. Di sini ketika kita mengklik tanggal vaksin yang ada pada set activity, ini seperti yang saya tunjukkan pada layar. Nah, maka nanti untuk pilih tanggalnya itu nanti akan muncul. Lalu kita panggil sebuah objek yang namanya kalender. Nah, lalu ketika diklik akan memanggil date picker dialog atau sebuah objek yang dimana akan menampung sebuah kalender yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, lalu di sini ada date picker dialog show, yang artinya yaitu sebuah fungsi yang akan menampilkan tanggal ke layar. Lalu selanjutnya kita ke fungsi tambah vaksin. Ketika button tambah ini kita tekan, dia akan mengambil semua inputan yang kita masukkan pada form tambah data tadi. Nah, fungsi toString di sini itu untuk mengubah ke dalam bentuk teks. Karena jika kita memasukkan teks ke dalam form, maka sistem tetap akan membacanya seperti sebuah angka. Jadi kita memasukkan toString untuk mengubahnya ke dalam bentuk teks. Nah, karena kita ingin menyimpannya ke dalam bentuk bilangan bulat, maka kita masukkan fungsi integer present, seperti yang saya tunjukkan pada layar. Nah, setelah semua data yang kita butuhkan sudah memenuhi, sekarang kita akan panggil database untuk insert datanya. Di sini kita memiliki 5 parameter, yaitu yang pertama ada nick
alamat, tanggal, dan periode. Lalu kita panggil fungsi result field-nya, yaitu untuk menghapus kembali data yang telah kita tulis atau untuk mengosongkan semua seperti saat pertama kali kita buka atau seperti kondisi awal. Nah, lalu ia akan mengecek jika data tersebut dengan nick yang berbeda, maka dia akan berhasil atau true. Namun sebaliknya, jika nick yang ada sama, maka dia akan gagal atau false. Nah, selanjutnya kita masuk saja ke fungsi lihat riwayat. Ketika kita mengklik tombol riwayat, dia akan mengecek datanya apakah data sudah ada dalam database atau belum. Nah, di sini getCount akan mengambil data dalam database. Jika 0, maka data berarti tidak ada. Kemudian muncul belum ada data vaksin, seperti yang saya tunjuk pada layar. Kemudian return akan kembali ke halaman semula. Jika datanya ada, maka akan masuk ke dalam halaman riwayat activity. Nah, untuk konteks set activity list ini, ada artinya halaman ini akan menuju ke halaman riwayat activity jika datanya ada. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang set activity. Selanjutnya kita beralih ke penjelasan yang terakhir, yaitu riwayat activity. Nah, di sini ada objek yaitu swipe refresh layout yang berfungsi untuk melakukan refresh data. Lalu kita panggil database. Nah, riwayat activity.dis ini artinya kita akan panggil database untuk halaman ini. Kemudian list activity kita ambil ID-nya. Kemudian from hapus sama, dan btn hapus juga, dan seterusnya. Kemudian kita ambil ID swipe refresh. Selanjutnya kita inisiasikan untuk refresh layout-nya. Ketika kita melakukan refresh, dia itu akan mengambil data terbaru untuk ditampilkan ke layar. Nah, selanjutnya refresh layout.set refreshing false artinya ia berfungsi agar refresh-nya tidak berulang-ulang berputar. Kemudian kita lanjut ke lihat riwayat. Lihat riwayat ini akan menampilkan data riwayat yang ada dalam database. Kemudian kita buat string buffernya, yaitu sebuah string untuk menampung data dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang besar. Lalu kita lakukan perulangan menggunakan while. Move to next akan mengambil data satu persatu data tersebut dari awal hingga akhir. Ketika data telah diambil, dia akan menulisnya ke dalam layar dengan nick, nama, alamat, tanggal vaksin, dan periode vaksin. Ketika data telah dipanggil, maka akan disimpan di string buffer. Lalu list data yang telah kita panggil di dalam onCreate, kita akan set tulisannya berdasarkan string buffer yang telah kita inisiasikan agar muncul ke layar, lalu kita ubah ke dalam bentuk string atau teks. Selanjutnya kita masuk ke hapus riwayat. Ketika kita menekan tombol hapus riwayat, dia akan mengambil data yang diinputkan oleh user yang ada pada nick yang akan dihapus. Dia akan mengambil from hapus.getText, lalu diubah ke dalam string karena yang dibutuhkan adalah bilangan bulat atau integer, maka kita ubah dulu stringnya dengan menggunakan fungsi integer.parseInt. Kemudian kita panggil fungsi yang ada dalam database db.deleteData, lalu masukkan parameternya berdasarkan nick yang akan kita hapus. Nah, ketika tombol hapus ditekan dan ketika kita telah berhasil menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan atau teks bahwa data berhasil dihapus.
Ketika kita akan menghapus data yang tidak ada dalam database, maka akan muncul juga pemberitahuan bahwa data gagal untuk dihapus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih.